Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitriani dan selamat datang di video pembelajaran sosiologi dengan materi tindakan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami konsep dari tindakan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan setiap tipe tindakan sosial di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mengenai pengertian tindakan sosial. Yang kedua, mengenai 4 tipe tindakan sosial. Dan yang terakhir, mengenai studi kasus tindakan sosial. Nah, apakah kalian tahu bahwa sebuah tindakan individu berbeda dengan tindakan sosial? Jadi, kedua tindakan tersebut berbeda ya. Mari kita simak penjelasannya. Kalau tindakan individu yaitu tindakan yang hanya ditujukan untuk diri sendiri. Nah, sedangkan tindakan sosial merupakan tindakan yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi individu dan tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain. Misalnya, saat kalian menari untuk menghibur diri sendiri, itu merupakan salah satu contoh dari tindakan individu. Sedangkan jika kalian menari untuk menarik perhatian orang lain, barulah itu disebut sebagai tindakan sosial, karena termasuk dalam tindakan yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh orang lain. Nah, untuk itu, apakah kalian dapat menyimpulkan apa aja sih kriteria tindakan sosial? Jadi, kriteria tindakan sosial yang pertama yaitu memiliki makna subjektif. Makna subjektif adalah makna yang diberikan oleh individu. Di sini, tindakan yang diberikan bukan sebuah tindakan acak atau asal-asalan, melainkan tindakan tersebut memang sejak awal untuk dilakukan dan memiliki arti tertentu. Ada makna dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu. Sedangkan kriteria yang kedua yaitu sebuah tindakan ditujukan atau memperhitungkan tindakan orang lain. Artinya, tindakan yang ditujukan untuk diri sendiri tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Setidaknya, yang dapat dikatakan sebagai tindakan sosial yaitu jika kita bertindak, tindakan kita adalah respon dari tindakan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapakah Max Weber itu? Maximilian Weber merupakan seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dan mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Nah, di sini Max Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial berdasarkan konteks motif para pelakunya. Yang pertama ada tindakan rasionalitas instrumental, kedua ada tindakan rasional nilai, ketiga tindakan afektif, dan terakhir tindakan tradisional. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Tipe tindakan sosial yang pertama ada tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini berdasarkan pada akal atau secara rasional dengan memperhitungkan kesesuaian
antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. Tindakan ini dilakukan dalam keadaan sadar dan penuh dengan perhitungan. Contohnya, seorang penyanyi yang berlatih dengan tekun agar dapat menampilkan penampilan yang luar biasa untuk para penggemarnya. Tindakan tersebut terdapat tujuan yang hendak dicapai, yaitu keinginan memuaskan penonton dengan penampilan sang penyanyi. Dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan tekun berlatih agar segala hal berjalan dengan lancar. Contoh yang kedua yaitu seorang siswa yang belajar dengan tekun untuk mendapatkan peringkat 1 di sekolahan. Di sini, siswa berusaha belajar tekun untuk mencapai tujuan yang ia inginkan, yaitu mendapatkan peringkat pertama. Tindakan sosial yang kedua yaitu tindakan rasional nilai. Tindakan ini berorientasi pada suatu nilai tertentu seperti etika, moral, dan religi. Berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Contohnya, berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Hal ini berkaitan dengan nilai moral di mana kita sebagai manusia harus saling membantu satu sama lain. Contoh yang kedua ada berpamitan dengan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Hal ini merupakan tindakan rasional nilai karena berkaitan dengan nilai etika dan tindakan salaman dengan orang tua merupakan nilai dasar yang telah berkembang di masyarakat. Tipe tindakan sosial yang ketiga ada tindakan afektif, yaitu tindakan dilakukan berdasarkan faktor emosi atau perasaan tanpa pertimbangan akal budi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran yang penuh. Contohnya, seorang penggemar klub sepak bola bersorak gembira ketika klub yang didukung mencetak gol. Hal tersebut berdasarkan faktor emosi yaitu kegembiraan sehingga reaksi bersorak gembira ketika klub yang didukung mencetak gol merupakan tindakan afektif dan terjadi tanpa kesadaran yang penuh. Contoh yang kedua yaitu ketika seorang ibu tertawa bahagia setelah melahirkan seorang anak. Tindakan tersebut berlandaskan oleh faktor perasaan yang sangat besar sehingga tindakan yang dilakukan tidak dengan kesadaran yang penuh. Dan tindakan sosial yang terakhir yaitu tindakan tradisional. Tindakan yang dilakukan pada situasi tertentu sebagai hasil dari tradisi dan adat istiadat. Tindakan disebabkan oleh kebiasaan yang diwariskan generasi sebelumnya atau lazim dilakukan. Contohnya adalah tindakan siraman yang dilakukan seorang pengantin sebelum ijab qabul sebagai bentuk dari tradisi yang telah melekat di masyarakat. Contoh yang kedua yaitu sungkeman kepada orang tua atau orang yang lebih tua saat momen lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sungkeman tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat yang telah melakukan tindakan yang berulang kali setiap tahun sehingga lazim untuk dilakukan. Keempat tipe tindakan tersebut dapat membantu kita dalam menganalisis makna simbolis tindakan dalam individu. Makna simbolis dapat diidentifikasikan melalui penafsiran dan menggolongkan tipe tindakan sosial apa yang dilakukan oleh individu. Nah, di sini tipologi tindakan sosial menjadi sumbangan penting dari Max Weber dalam disiplin ilmu sosiologi. Nah, lalu apakah kalian tahu apa sih manfaat bagi kita dalam mempelajari tindakan sosial? Jadi, bagi Weber, jika kalian memahami teori tindakan sosial, maka kalian akan memahami masyarakat secara interpretatif. Artinya, kita mampu memahami fenomena sosial dari sudut pandang orang yang mengalaminya, sehingga sikap toleransi kita dengan orang lain dapat lebih tinggi.
Nah, sampai di sini materi belajar kita mengenai tindakan sosial. Semoga dari video ini membantu pemahaman kalian mengenai materi tindakan sosial ya. Dan sampai jumpa di kelas sosiologi berikutnya.